Bab 2211, Chaos Yuan kembali. Julian berhenti untuk menyembuhkan lukanya. Meskipun cederanya serius, namun tidak berakibat fatal dan ia pulih dengan cepat. Sarah, aku akan mengirimmu kembali ke lokasi Sekte Mitian saat ini. Kamu sedang hamil sekarang, jadi kamu tidak boleh gegabah. Pada saat kritis ini, kamu harus aman. Hanya jika kamu aman, aku bisa merasa tenang. Julian memandang Sarah. Sarah menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, mulai sekarang aku akan berperilaku baik. Selanjutnya, Julian mengantar Sarah pergi dan kembali ke markas Sekte Mitian. Lalu dia memilih untuk pergi. Setelah meninggalkan tempat ini, ia memasuki kehampaan yang kacau, menemukan tempat tak berpenghuni, mengubah auranya sendiri, dan berubah menjadi wujud Wutian lagi. Akan tetapi, dia tidak gegabah kembali ke klan Chaos, melainkan terus berlatih. Dan orang yang diatur oleh Sekte Mitian untuk menyamar sebagai Wutian juga menghilang. Julian melanjutkan pelatihannya dan melakukan perjalanan melalui berbagai alam semesta. Tak lama kemudian, berita tentang apa yang terjadi pada klan Chaos pun tersebar. Berita tentang penyelamatan Sarah menyebar ke seluruh surga dan dunia. Julian kembali ke klan Chaos hanya setelah menerima berita tersebut. Klan Chaos, Gunung Saudun. Di sebuah istana, Yaoyun duduk di hadapan Julian. Julian sedikit mengernyit dan berkata, aku benar-benar tidak menyangka bahwa setelah aku pergi, begitu banyak hal terjadi pada klan Chaos. Manusia Julian benar-benar datang ke klanku dan menyelamatkan nenekku Sarah. Bagaimana rencana pemimpin klan bisa berjalan? Yaoyun juga sangat bingung dan berkata, saya mendengar dari para tetua keluarga bahwa Julian sudah terjebak dan terluka pada saat itu, tetapi Dansinglah yang membuka formasi, jadi Julian pergi. Julian bertanya, apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Chaos Sape ini? Bagaimana dia bisa membuka batasan formasi ketika dia tahu dengan jelas bahwa Julian telah menguasai alam bebas dan mudah? Yaoyun berkata dengan santai, siapa tahu. Tidak ada gunanya bagi kita untuk mengatakan hal-hal ini sekarang. Mari kita tunggu pemimpin klan kembali dan membuat keputusan akhir. Kemana perginya pemimpin klan? Kejadian besar seperti itu terjadi di klan, mengapa dia belum kembali? Julian bertanya dengan bingung. Yaoyun merentangkan tangannya dan berkata, bagaimana aku bisa tahu? Julian kembali ke klan kekacauan. Sekarang semua orang di klan Chaos berspekulasi mengapa Chaos Sing membuka formasi itu. Jika bukan karena Chaos Sing yang membuka formasi, Julian tidak akan bisa melarikan diri. Namun, pemimpin klan Yuan tidak kembali, dan tidak ada seorang pun di seluruh klan Chaos yang berani mempertanyakan Dunsing. Lebih jauh lagi, bahkan jika kita ingin mempertanyakannya, kita tidak dapat menemukan Chaos Sape-nya. Chaos Sape sangatlah misterius. Jika dia tidak muncul atas inisiatifnya sendiri, tidak seorang pun di klan Chaos akan tahu di mana dia berada. Julian juga mencoba menemukan Chaos Sape dan mencoba mendapatkan beberapa informasi darinya. Namun, kesadaran spiritualnya bocor keluar dan dia merasakan seluruh klan Chaos, tetapi dia tidak mendeteksi aura berbentuk Chaos apapun. Dia tidak punya pilihan selain tinggal di Gunung Saudun, berlatih sambil menunggu kembalinya Yuan. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Yuan setelah dia mengetahui bahwa Sarah telah diselamatkan. Pada saat ini, Yuan telah muncul di area terlarang di gunung belakang klan Yun. Ada pembatasan formasi di area terlarang di gunung belakang. Namun, formasi terluar masih tidak sulit bagi Yuan. Tanpa menarik perhatian klan Yun, Yuan memasuki formasi luar dan muncul di tempat Panshan terjebak. Dia sudah berada di sini cukup lama. Selama waktu ini, dia telah bernegosiasi dengan Panshan, berharap mendapatkan kebebasan dan kemudahan. Namun, Panshan tidak mendengarkan Yuan sama sekali. Jika ia ingin memperoleh kebebasan dan kemudahan, hanya ada satu syarat, yaitu ia harus lolos dari jebakan dan meninggalkan formasi. Di luar formasi, Yuan duduk bersila. Panshan, ini batas akhirku. Yuan duduk bersila di tanah, menatap formasi di depannya, dengan ekspresi tak berdaya di wajah tuannya. Dia berkata, satu-satunya hal yang dapat kamu lakukan sekarang adalah percaya padaku, jika tidak, tidak akan lama lagi tubuhmu akan hancur total. Begitu tubuhmu hancur, jiwamu juga akan lenyap. Haha. Terdengar suara tawa keras dari dalam formasi itu. Yuan, jangan buang-buang waktu di sini. Aku tetap mengatakan hal yang sama. Selama aku bisa keluar dari formasi, aku akan menyerahkan bebas dan mudah kepadamu. Kalau tidak, tidak perlu membahas apapun. Kesabaran Yuan juga habis. Dia tidak dapat menahan diri untuk berdiri dan berkata dengan suara dingin, apakah kamu pikir kamu masih Panshan yang sama sekarang? Tubuhmu telah usang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah lama berada dalam kondisi yang memalukan. Sekarang aku ingin membunuhmu, itu akan mudah. Aku sudah lama mengesampingkan hidup dan mati. Panshan sama sekali tidak menganggap serius ancaman Yuan. Yuan menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Saya sudah memiliki 9 token di tangan saya, dan sekarang hanya tersisa 1, yang berada di tangan umat manusia. Saya telah menangkap nenek umat manusia, Sarah, dan memaksa orang kuat umat manusia untuk muncul dan menyerahkan token tersebut. Jika dihitung-hitung, hanya tersisa 100 tahun.
Saya akan kembali sekarang, dan ketika saya mendapatkan token terakhir, saya akan menggunakannya untuk membuka formasi dan mengeluarkan Anda. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu. Pan Shan mengatakan ini dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Yuan tidak tinggal lama dan berbalik dan pergi. Karena waktunya hampir habis. 3.000 tahun yang diberikannya kepada Julian kini hanya berusia 100 tahun. Dia meninggalkan formasi, diam-diam meninggalkan klan awan, dan kembali ke klan kekacauan. Begitu dia kembali ke klan Chaos, dia mengetahui apa yang terjadi pada klan Chaos. Penuh kebencian. Di aula utama, Yuan sangat marah, dan aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Aura kuat itu bocor keluar, membuat Hun Qi di aula utama gemetar ketakutan, dan dia bahkan tidak berani bernapas. Chaos Sape. Dia berteriak keras. Teriakan keras itu bergema di seluruh klan Chaos. Wush. Sebuah bayangan muncul tanpa suara. Chaos Sape, apakah kau mengakui kesalahanmu? Yuan berdiri di kursi pertama, menatap bayangan di bawah, dengan kemarahan di wajah tuanya. Shadow berkata dengan tenang, kejahatan apa yang telah kulakukan? Yuan berkata dengan dingin, Julian menyelinap ke klan kita, kamu sudah menyiapkan formasi untuk menjebaknya, dan juga melukainya, mengapa kamu akhirnya membuka formasi dan membiarkannya pergi? Shadow berkata, Julian sekarang bukan lagi Julian yang Hun Qi temui sebelumnya. Dia berada di tahap ke-8 akhir alam Dao bebas dan juga telah menyadari kebebasan besar yang bebas dan tak terkekang. Jika dia berjuang keras, seluruh klan Chaos akan dikalahkan, dan seluruh alam semesta Chaos akan runtuh bersamanya. Apakah kita harus mengorbankan seluruh ras untuk menyelamatkan Julian? Mendengar ini, wajah penatua Chaos dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana mungkin dia telah mencapai tahap ke-8 akhir alam Dao bebas dan telah mempelajari alam bebas dan mudah? Jalan umat manusia menuju alam kebebasan telah lama terputus. Bagaimana Julian bisa memasuki alam ke-8 akhir dalam waktu sesingkat itu? Terlebih lagi, penguasaan bebas dan mudah ada di tangan Pan Shan, bagaimana Julian bisa mempelajarinya? Dia menatap Hun Qi dan bertanya, apakah kamu serius? Hun Qi ragu-ragu sejenak, lalu berkata, memang benar bahwa tahap ke-8 alam Dao bebas berada di tahap akhir, tetapi saya tidak tahu apakah Julian telah mempelajari alam bebas dan mudah. Saya belum pernah melihat seperti apa alam bebas dan mudah. Semua ini dikatakan oleh Chaos Sing. Mendengar ini, Yuan duduk. Ada ekspresi berpikir di wajah tuannya, dan tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Setelah beberapa lama, dia bertanya, Dan Xin, apakah kamu serius? Dun Xing membuka mulutnya dan berkata, dulu ketika Pan Shan tidak terjebak, aku bertarung dengannya beberapa kali dan belajar tentang negara bebas dan mudah. Meskipun orang itu hanya memiliki pemahaman awal, dia memahami negara bebas dan mudah. Dengan negara bebas dan mudah, dia hampir tak terkalahkan. Aku bisa mempertahankannya, tetapi klan Chaos juga akan membayar harga yang mahal untuk itu. Setelah mempertimbangkan untung dan ruginya, aku melepaskannya. Bebas dan tak terkendali, bagaimana anak ini bisa mendapatkan yang bebas dan tak terkekang? Apakah dia pergi menemui Pan Shan dan Pan Shan memberikannya kepadanya? Yuan tampak cukup serius. Dia bersusah payah untuk meraih kebebasan dan kemudahan. Namun kini manusia lain telah memperlihatkan kebebasan dan kemudahan yang luar biasa, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Bab 2212, Chaos Yuan mengambil tindakan. Kekacauan kembali terjadi. Dia mengetahui bahwa Sarah telah diselamatkan. Dia sangat marah. Namun, dia tahu bahwa Chaos Sape mempertimbangkan segala sesuatunya dari sudut pandang seluruh ras. Dia tidak terlalu banyak memarahi. Satu-satunya hal yang mengejutkannya adalah kultivasi Julian telah meningkat begitu pesat sehingga dia sudah mampu menahan serangan Chaos Sape. Lalu, bagaimana Julian memasuki klan Chaos? Dia memberi perintah, Hun Qi, pergi periksa bagaimana Julian memasuki klan kita. Klan kita dilindungi oleh formasi pelindung gunung, dan orang luar sama sekali tidak bisa masuk. Julian bisa masuk, jadi pasti ada anggota klan kita yang mengkhianati klan kita dan berkolusi dengan umat manusia, bekerja sama dari dalam dan luar untuk menyelamatkan Sarah. Ya, saya akan segera memeriksanya. Yuan berhenti sejenak dan berkata, turunlah. Hun Qi tidak tinggal lama dan segera pergi. Yuan kemudian menatap Dun Xing dan bertanya, Dun Xing, apa pendapatmu tentang situasi saat ini? Shadow bertanya, Patriark, aspek mana yang kamu maksud? Yuan bertanya, apa pendapatmu tentang Julian? Shadow berpikir sejenak dan berkata, dia memang seorang jenius yang mampu bangkit dengan tenang. Pertama kali dia muncul di hadapan alam semesta adalah ketika dia bertarung dengan Hun Qi. Saat itu, dia bukan tandingan Hun Qi. Kali ini, dia mampu menghancurkan Hun Qi secara langsung. Sekarang, hanya ada segelintir orang di alam semesta yang bisa menjadi lawannya. Dan Xing memberikan evaluasi yang sangat tinggi kepada Julian. Sekarang dia belum memasuki alam ke-9 dari alam Dao bebas. Begitu dia memasuki alam ke-9 dari alam Dao bebas, tubuhnya akan abadi. Pada saat itu, dia akan lebih menakutkan daripada Pan Shan. Mendengar ini, ekspresi Yuan menjadi sangat muram. Dia telah bekerja keras hanya untuk meraih kebebasan dan kemudahan, tetapi sekarang manusia lain telah mempelajarinya, yang jelas merupakan ancaman baginya. Sampaikan perintah.
Buru dan bunuh semua manusia di alam semesta. Bunuh semua manusia tanpa ampun. Yuan berbicara dengan suara dingin, dengan ekspresi muram di wajahnya dan niat membunuh yang kuat memenuhi tubuhnya. Mendengar ini, Dansing tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Ketua, apa yang ingin Anda lakukan?" Umat manusia saat ini bukan lagi umat yang dapat diganggu oleh siapapun. Jika Anda membunuh mereka semua dan membuat Julian marah, tidak ada yang dapat menahan balas dendam Julian. Saya hanya ingin memaksa Julian untuk muncul. Yuan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, selama dia berani muncul, aku bisa membunuhnya. Jika aku membunuhnya, umat manusia tidak akan lagi menjadi ancaman. Jika aku membunuhnya, tidak ada yang bisa menghentikan hegemoni abadiku. Kemunculan Julian membuat Yuan merasa terancam. Dia harus segera menyingkirkannya. Tetapi sekarang dia tidak tahu di mana Julian berada, jadi dia harus menggunakan cara ekstrim untuk memaksa Julian muncul dan melawannya. Shadow ragu sejenak sebelum berkata, karena pemimpin klan telah memutuskan untuk melakukan ini, maka aku akan melakukan apa yang dia katakan. Aku akan menyampaikan perintah pemimpin klan dan meminta semua ras utama di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya untuk bergabung untuk melenyapkan ras manusia di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Selama mereka manusia, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Turun. Yuan melambai sedikit. Bayangan itu menghilang dalam kekacauan. Dan Yuan bersandar di kursi pertama dan dengan lembut memijat pelipisnya. Julian, kau bangkit terlalu cepat, dan kau bangkit tanpa membuat suara apapun. Sungguh mengejutkan bagiku. Kau harus mati, dan matilah secepatnya. Aku tidak akan merasa tenang kecuali kau mati. Ada niat membunuh di wajah Yuan. Dansing meninggalkan aula. Dia menyampaikan perintah Yuan dan meminta utusan klan Chaos untuk memerintahkan semua ras utama di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya untuk membunuh umat manusia di semua alam semesta utama di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Siapapun yang merupakan manusia akan dihukum mati tanpa memandang tingkat kultivasinya. Begitu berita itu tersebar, semua ras utama di surga dan dunia tercengang. Apakah kamu akan memusnahkan umat manusia sepenuhnya? Sungguh tidak bermoral bagi kepala Chaos Yuan untuk melakukan hal ini. Untuk membunuh semua manusia, ini. Untuk sesaat, semua ras utama tidak tahu harus berbuat apa. Saya tidak tahu apakah harus membunuh umat manusia sesuai perintah Yuan, atau tidak mematuhi Yuan. Beberapa ras besar tidak mengambil tindakan. Namun, beberapa ras yang lemah, beberapa ras yang ingin menjilat klan Chaos, mengambil tindakan. Ras-ras ini mengirimkan beberapa orang kuat, berkelana di beberapa dunia kecil yang tidak dikenal, dan mulai membunuh umat manusia. Selama Anda manusia, Anda tidak akan bisa lepas dari kematian. Sesaat seluruh manusia di surga dan dunia panik. Menghadapi pembantaian makhluk-makhluk sakti tersebut, mereka hanya bisa berteriak meminta tolong kepada langit dan bumi, namun tak seorang pun bersedia menolong. Tempat sementara di mana Sekte Mitian menetap. Penuh kebencian. Di posisi pertama, Sarah memiliki ekspresi muram di wajahnya, dan aura kuat meledak dari tubuhnya, yang bocor keluar dan mengguncang kehampaan di depannya. Anggota tingkat tinggi Sekte Mitian lainnya semuanya tampak marah. Saat Chaos Yuan mengeluarkan perintah, hanya dalam waktu 1 bulan, banyak sekali manusia yang meninggal secara tragis di seluruh surga dan berbagai dunia. Sebagian besar manusia ini adalah makhluk dengan tingkat kultivasi rata-rata, dan mereka bahkan belum memasuki alam dewa. Nenek, tolong beri perintah dan biarkan kami keluar dari gunung dan melawan mereka sampai mati. Bahkan jika kami mati, kami harus mati berdiri. Aku tidak bisa hidup dengan cara pengecut seperti itu. Silakan beri perintah, Nek. Mohon kepada nenek untuk memberi perintah dan memanggil seluruh manusia di surga dan di dunia untuk bertempur sampai mati. Kita tidak bisa hanya melihat rekan senegara kita meninggal secara tragis. Di aula utama, banyak anggota kuat Sekte Mitian berlutut dengan satu kaki di tanah. Sarah menarik napas dalam-dalam, menahan amarah di hatinya, dan berkata, semakin lama kita di sini, semakin kita tidak bisa membuat masalah. Yuan telah menyebabkan begitu banyak hal hanya untuk memaksa Julian muncul dan mengeksekusinya. Selama Julian masih hidup, masih ada harapan bagi umat manusia. Jika dia meninggal, saya khawatir mulai sekarang, umat manusia akan hidup dalam keputusasaan. Sarah tidak kehilangan akal karena ini. Dia tidak tahu situasi Julian saat ini, dan dia tidak berani menghubungi Julian dengan gegabah. Saat ini, klan Chaos, Gunung Saudun. Gunung belakang. Julian duduk bersila di atas batu. Dia telah mengetahui segala sesuatu yang telah dilakukan Yuan. Pada saat ini, dia menutup matanya. Beberapa adegan muncul dalam pikirannya. Di beberapa dunia kecil, makhluk-makhluk kuat dari berbagai ras muncul dan membantai manusia dengan kejam. Berhadapan dengan para pejuang perkasa ini, manusia terus-menerus mati secara tragis dan jatuh ke dalam genangan darah. Darah mengalir seperti sungai dan mayat-mayat menumpuk seperti gunung. Dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya menyajikan pemandangan ini. Teriakan, permohonan, dan raungan tak berdaya bergema di seluruh ruangan. Gambar-gambar ini terus bermunculan dalam pikirannya, dan suara-suara ini terus terngiang dalam benaknya. Pembuluh darah menonjol di wajah Julian. Dia mengepalkan tangannya, niat membunuh meluap dalam hatinya. Brengsek.
Dia berdiri dan ingin bergegas keluar untuk bertarung sampai mati dengan Yuan dan menyingkirkan pelakunya. Namun pada saat kritis, dia masih menahan diri. Terutama pada saat ini, dia perlu tetap tenang. Sekalipun banyak sekali manusia yang dikorbankan, jika dia gegabah muncul dan pergi melawan Yuan, jika dia dikalahkan, maka umat manusia akan hancur selamanya. Selama dia masih hidup, maka umat manusia akan mempunyai kesempatan untuk bangkit dan mengubah situasi ini sepenuhnya. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa menghentikan pembantaian ini? Meskipun Julian sudah tenang, dia masih sangat cemas. Dia harus menemukan solusinya sesegera mungkin, karena banyak sekali manusia yang meninggal secara tragis setiap harinya. Semakin cepat ia dapat menemukan solusi untuk masalah ini, semakin sedikit manusia yang akan mati secara tragis. Bab 2213, Aksi Julian. Dalam sekejap, berbagai pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam benak Julian. Dia awalnya ingin bersembunyi dengan damai di klan Chaos dan mempelajari segalanya tentang mereka. Namun, Yuan melancarkan metode bagai guntur dan memerintahkan pembunuhan seluruh umat manusia di seluruh surga dan dunia. Dia tidak bisa lagi bersembunyi dengan tenang. Sekarang, waktunya untuk tampil. Dia berdiri perlahan-lahan, dengan sedikit niat membunuh dalam tubuhnya. Dia berjalan keluar dari gunung belakang. Begitu kami tiba di gunung depan, Yao Yun muncul. Kamu sedang menyendiri, mengapa kamu keluar? Yao Yun memandang Julian yang muncul, dengan senyum menawan di wajah cantiknya. Julian meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Dia meninggalkan gunung Saodun. Dia menghilang di tempat setelah mengambil langkah, dan muncul di puncak utama pada saat berikutnya. Ini. Yao Yun memasang ekspresi bingung di wajahnya dan bergumam, ada apa dengan Wutian? Sepertinya ada yang aneh. Yao Yun merasakan ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak tahu apa yang salah. Dia merasakan bahwa Julian pergi ke puncak utama. Dia ingin tahu siapa Julian, jadi dia mengikutinya ke puncak utama. Aula puncak utama. Hun Qi berlutut dengan satu kaki di tanah sambil melaporkan. Ketua, ras-ras besar belum mengambil tindakan. Yang mengambil tindakan sekarang adalah ras-ras kecil. Namun, mereka membunuh manusia-manusia tidak penting yang tingkat kultivasinya sangat rendah. Manusia-manusia kuat yang sebenarnya telah lama mengintai dan keberadaan mereka tidak diketahui. Orang-orang tua ini, Yuan berkata dingin dengan wajah muram, mereka hanya tahu bagaimana mengubah sikap mereka sesuai dengan situasi. Pada saat ini, Julian muncul. Yuan, yang berada di posisi pertama, meliriknya. Julian berjalan mendekat dan muncul di aula. Dia menangkupkan kedua tangannya dan memanggil dengan hormat, Patriark. Yuan berhenti sejenak dan berkata, ada apa? Katakan saja padaku. Julian berkata dengan tenang, saya mendengar bahwa pemimpin klan memerintahkan untuk mulai membantai manusia di seluruh dunia. Ya. Chaos Yuan mengangguk. Julian bertanya, apa tujuan pemimpin klan melakukan ini? Yuan berkata, Julian tumbuh terlalu cepat. Aku tidak bisa membiarkannya terus tumbuh. Aku ingin memaksanya untuk muncul. Aku ingin membunuhnya. Julian tersenyum tipis dan berkata, benarkah? Aku rasa pemimpin klan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk berdagang dengan Julian dan memaksa Julian bertarung dengan master bebas dan mudah di tangannya, benar kan? Yuan meliriknya dan berkata dengan tenang, saya menginginkan kebebasan dan kemudahan, dan Julian harus mati. Julian berkata, Patriark, saya punya rencana. Jelaskan. Julian berkata, kita akan terbagi menjadi dua kelompok. Pemimpin klan akan tinggal di klan Chaos dan menunggu Julian muncul. Aku akan pergi ke klan Awan dan mencari Panshan. Aku akan memberitahu Panshan berita itu dan membuatnya cemas, sehingga dia bisa dipaksa menyerahkan bebas dan mudah. Julian melanjutkan, Panshan adalah leluhur umat manusia. Dia tidak peduli dengan hidup dan mati, tetapi dia tidak akan membiarkan umat manusia binasa. Jika dia menyerahkan bebas dan mudah, maka kita bisa bersatu dengan orang-orang kuat dari ras lain untuk membunuhnya. Julian menceritakan rencananya. Setelah mendengar ini, Yuan mengangguk sedikit dan berkata, rencana ini bisa dilaksanakan. Mendengar ini, Julian segera bersumpah, jangan khawatir, ketua klan. Aku pasti akan membantumu mengambil bebas dan mudah dari Panshan. Saat bebas dan mudah ada di tanganmu, Panshan akan mati. Tetapi, Julian mengalihkan pembicaraan dan berkata, jika aku pergi seperti ini, Panshan mungkin tidak akan mempercayaiku. Aku mohon kepada ketua klan untuk memberiku token itu dan membiarkanku pergi bersamanya. Yuan berpikir keras. Setelah berpikir sejenak, dia melambaikan tangannya dan 9 token melayang di depannya. Token itu melayang ke arah Julian. Setelah Julian menerimanya, dia bersumpah, saya berjanji tidak akan mengecewakan pemimpin klan. Chaos Sape. Yuan berteriak ke dalam kehampaan. Suaranya bergema di seluruh klan Chaos. Lalu, sebuah bayangan muncul di aula. Kepala keluarga. Shadow berteriak. Yuan memerintahkan, pergilah bersama Wutian ke klan Awan dan temui Panshan. Beritahu Panshan bahwa Julian, pemimpin umat manusia yang sedang naik daun, telah kubunuh. Beritahu Panshan bahwa harapan umat manusia telah hancur. Jika kau tidak ingin umat manusia musnah sepenuhnya, serahkan bebas dan mudah. Ingat, setelah kau mendapatkan bebas dan mudah, Panshan tidak bisa tinggal diam.
Shadow Panshan ragu sejenak, lalu berkata, Ketua, misiku adalah menjaga klan Chaos. Aku tidak bisa meninggalkan klan Chaos. Yuan meliriknya dan berkata, aturan sudah mati. Sekarang ini menyangkut masa depan klan Chaosku. Kau harus meninggalkan klan Chaos. Jika kau tidak pergi, Wutian dan orang-orang kuat lainnya dari ras lain tidak akan dapat sepenuhnya memusnahkan Panshan. Dansing berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, aku akan jalan-jalan. Julian tidak memiliki ekspresi di wajahnya, tetapi dia terkejut dalam hatinya. Dia tidak menyangka Yuan akan mengirim Dunsing untuk mengikutinya. Dengan Dansing mengikutinya, bagaimana dia bisa menyelamatkan Panshan? Tetapi, pada titik ini, dia tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Dia hanya bisa pergi ke klan Yun terlebih dahulu dan bertindak sesuai keadaan. Turun. Yuan berhenti sebentar. Julian menggenggam kedua tangannya, lalu berbalik dan pergi. Sosok bayangan itu mengikutinya di belakangnya. Julian meninggalkan aula klan kekacauan dan muncul di luar aula. Apakah kamu ingin memberitahu orang-orang kuat dari ras lain untuk berkumpul di klan Yun? Sebuah suara samar datang dari belakang. Memberitahu. Julian berbicara dengan tenang. Dia sudah memiliki ide yang berani dan gila dalam pikirannya. Sampaikan perintah ini, semua orang kuat di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya harus berhenti membunuh manusia untuk sementara waktu, berkumpul bersama di klan Yun, dan membunuh Panshan. Bagaimana mungkin membunuh yang lemah dapat menarik Julian untuk muncul? Hanya dengan membunuh Panshan, Julian dapat muncul. Julian menyimpan dendam. Perseteruan berdarah membutuhkan rasa malu berdarah. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, darah ganti darah. Manusia-manusia itu tidak akan mati sia-sia. Rencananya tidak hanya akan mencegah manusia yang tersisa dari pembantaian, tetapi juga akan mengumpulkan orang-orang terkuat dari seluruh surga dan dunia dan mengumpulkan mereka dalam klan awan. Sekalipun mereka tidak dapat menangkap semuanya sekaligus, orang-orang kuat yang pergi ke klan Yun kali ini pasti akan menderita kerugian besar. Oke. Shadow berkata, aku akan segera mengirim pesannya. Kekacauan mengirimkan pesan. Berita ini menyebar ke seluruh langit dan dunia dalam waktu yang sangat singkat. Apa? Pergi ke klan Yun, bunuh Panshan di depan umum, dan paksa Julian muncul. Baiklah, apakah kita akhirnya akan membunuh Panshan? Aku tidak akan merasa tenang sampai Panshan mati. Ayo kita pergi ke Cloud Clan untuk menonton keseruannya. Setelah mendengar berita itu, orang-orang kuat dari berbagai ras semuanya berdiri dan menuju klan Yun. Pada saat ini, di aula klan Chaos. Kepala keluarga. Hun Qi bertanya, apakah ini benar-benar akan berhasil? Bisakah kita benar-benar memaksa Panshan untuk menyerahkan bebas dan mudah? Tetua Chaos tersenyum dan berkata, Wutian benar. Panshan tidak peduli dengan hidup atau matinya sendiri, tetapi dia sangat peduli dengan kelangsungan hidup umat manusia. Jika kamu menggunakan seluruh umat manusia untuk memaksanya, dia mungkin benar-benar akan menyerahkan bebas dan mudah. Wutian benar. Jika kita membunuh manusia biasa, Julian mungkin tidak akan muncul. Namun, jika kita menyebarkan berita dan membunuh Panshan, saya yakin dia akan duduk di sana dan tidak melakukan apapun. Dia akan bertindak. Begitu dia bertindak, itu akan menjadi kehancurannya. Penatua Chaos tersenyum. Dan Hun Qi bertanya lagi, kalau begitu, haruskah kita pergi ke klan Yun? Tidak perlu. Yuan berhenti sejenak dan berkata, cukup dengan Dunsing mengikutimu. Kamu harus mengawasi setiap gerakan langit dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Jika ada berita tentang Julian, segera laporkan. Bab 2214, tiba di suku awan. Yuan masih sangat percaya pada Dunsing. Dengan Dansing yang menemaninya, bahkan jika Julian benar-benar muncul di klan Yun, Chaos sampai dapat dengan mudah mengalahkannya. Terlebih lagi, orang-orang kuat dari ras lain di surga dan seluruh dunia juga akan pergi ke klan Yun kali ini. Sekarang dia hanya perlu menunggu di klan Chaos, menunggu Chaos Wutian membawa kembali bebas dan mudah, dan menunggu Panshan mati. Yuan duduk di aula utama dengan senyum di wajah tuanya. Saat berita itu tersebar, orang-orang kuat dari semua ras utama di surga dan seluruh dunia pergi ke klan Yun. Beberapa ras kecil juga mengirimkan sejumlah orang kuat terbaiknya ke klan Yun untuk berpartisipasi dalam acara ini. Setelah Julian mendapat token, dia tidak berhenti dan segera pergi ke klan Yun. Tak lama kemudian, ia muncul di tengah kehampaan yang kacau di luar alam semesta awan tempat klan awan berada. Chaos Sape yang samar itu terus mengikutinya. Seberapa yakin Anda bisa mendapatkan kebebasan dan kemudahan dari Panshan? Sebuah suara samar datang dari belakang. Julian menatap alam semesta awan di depannya, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, aku tidak terlalu yakin, mungkin hanya sekitar 50%. Orang-orang kuat dari seluruh surga dan dunia berkumpul di klan awan, terutama untuk memaksa Julian muncul. Pemimpin klan memerintahkan pembunuhan orang-orang biasa, yang tidak akan menyebabkan Julian bersembunyi dalam kegelapan. Hanya dengan membunuh Panshan, Julian dapat muncul. Julian mulai berbicara omong kosong. Tetapi bayangan di belakangnya tidak mengatakan sepatah kata pun, dan tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Tak lama kemudian terdengarlah suara, kamu sedang bermain api. Mendengar ini, Julian tidak dapat menahan diri untuk tidak berbalik dan melihat bayangan di belakangnya.
Bayangan itu begitu samar dan samar, seakan-akan embusan angin dapat menerbangkannya. Apa maksudmu? Julian bertanya dengan bingung. Namun, Shadow tidak banyak bicara. Dia tidak banyak bicara, dan Julian tidak mengajukan pertanyaan apapun lagi. Namun, dia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak tahu apa itu. Dia melangkah maju dan memasuki alam semesta dunia awan. Setelah mengambil beberapa langkah, Anda sudah berada di dunia Cloud. Cloud Realm, markas besar Cloud Clan. Di luar aula utama puncak utama klan Yun. Ada banyak makhluk humanoid berdiri di sini, dipimpin oleh Yunfu, patriark klan Yun, diikuti oleh beberapa makhluk tingkat tua. Ketua, kali ini klan Chaos telah memanggil orang-orang kuat dari seluruh dunia untuk berkumpul di klan kita, mengancam akan menghancurkan Panshan. Apakah ini akan berdampak pada klan kita? Seorang tetua bertanya. Yunfu mengenakan jubah abu-abu. Dia tampak tua, dengan ekspresi serius di wajahnya. Membunuh Panshan mungkin benar, tetapi tujuan yang lebih penting dari klan Chaos adalah untuk memancing Julian, kekuatan yang sedang naik daun dari ras manusia. Jika Julian benar-benar muncul di klan kita, maka klan kita akan menjadi medan perang, dan alam awan dan bahkan alam semesta alam awan mungkin akan hancur. Yunfu juga secara kasar menebak perkembangan selanjutnya. Dia mengganti pokok bahasan dan bertanya, apakah semua anggota sukuku sudah dievakuasi? Seorang tetua berdiri dan berkata, ya, sebagian besar dari mereka telah dievakuasi. Mereka meninggalkan alam semesta alam awan dan menuju ke alam semesta cabang klan kita. Sekarang hanya beberapa anggota yang tersisa untuk melakukan pekerjaan lain-lain. Pada saat ini, seorang pria muncul di luar gerbang gunung klan Yun, diikuti oleh bayangan. Penatua Agung klan Chaos, Chaos Wutian, telah tiba. Buka gerbang gunung untuk menyambutnya. Yunfu, kepala suku Yun, melihat pria itu muncul di luar gerbang gunung dan segera memberi perintah. Atas perintahnya, formasi perlindungan gunung klan Yun diaktifkan. Di luar gerbang gunung klan Yun, banyak penjaga klan Yun muncul. Para penjaga klan Yun ini berdiri di kedua sisi, cepat berlutut dengan satu kaki, dan membersihkan jalan di tengah. Selamat datang, Tetua Agung. Sebuah suara yang merdu dan keras bergema. Saat ini, keberadaan leluhur klan Yun tidak diketahui. Tanpa orang-orang kuat di alam Jidao, klan Yun tidak lagi menjadi salah satu dari 10 klan teratas. Identitas Tetua Agung klan Chaos jelas merupakan sosok penting bagi klan Yun. Klan Yun tidak berani mengabaikannya dan menyambutnya dengan etika tertinggi. Julian berjalan maju dan segera tiba di luar aula puncak utama. Selamat datang, Tetua Agung. Pemimpin klan Yunfu berbicara lebih dulu. Selamat datang, Tetua Agung. Para tetua lainnya mengikutinya dengan suara nyaring. Tidak, terima kasih. Julian berhenti sebentar. Yunfu melangkah maju dan berkata, Penatua Agung, kami telah menyiapkan tempat untuk Anda tinggal. Jika Anda memiliki rencana lain, beritahu kami. Klan kami pasti akan bekerja sama dengan kami sepenuhnya. Iya. Julian mengangguk pelan dan berkata, mari kita tunggu orang-orang kuat dari ras lain tiba di klan Yun terlebih dahulu, baru kemudian menyusun rencana. Silakan datang ke sini. Yunfu memberi isyarat mengundang dan mengundang Julian untuk pergi ke kediamannya untuk beristirahat. Kediaman Julian berada di gunung di belakang puncak utama. Tempat ini merupakan rumah bangsawan yang mandiri. Di rumah besar ini saja, ada puluhan ribu pembantu. Mereka semua adalah wanita cantik jelita dari klan Yun. Mereka diatur secara khusus oleh klan Yun karena Wutian dikenal penuh nafsu. Namun Julian butuh ketenangan sekarang, jadi dia menyuruh pergi semua pembantu. Dia satu-satunya orang di rumah besar itu. Tempat istirahat di dalam rumah bangsawan. Julian duduk di kursi batu, memegang dagunya dengan kedua tangan, menatap ke kejauhan dengan linglung. Dia sedang memikirkan rencana keseluruhan untuk langkah berikutnya dalam pikirannya. Berdasarkan rencananya sebelumnya, dia ingin menarik semua orang kuat dari seluruh surga dan dunia, lalu dia akan mendirikan formasi super di seluruh alam awan, menggunakan alam awan sebagai medan pertempuran untuk menunjukkan kekuatannya ke seluruh surga dan dunia. Sekalipun kita tidak dapat membunuh mereka semua, kita harus memberikan kerugian yang besar kepada semua makhluk di surga dan di seluruh dunia untuk memberitahu mereka bahwa umat manusia tidak boleh dianggap remeh. Jika kau macam-macam dengan umat manusia, kau akan membayar harganya dengan darah. Namun, rencana ini membutuhkan waktu. Diperlukan waktu tertentu untuk mendirikan sebuah formasi di seluruh alam awan, dan itu adalah formasi yang dapat menjebak orang yang memiliki kekuatan super. Tidak dapat disiapkan dalam waktu singkat. Dan kali ini, Dancing menemaninya, jadi dia harus mencari cara untuk menyingkirkan Dancing. Dengan adanya kekacauan, rencananya mungkin akan gagal. Sekalipun kali ini kami tidak dapat menimbulkan kerusakan yang parah pada ras-ras utama, kami harus mencapai tujuan kami. Tujuan utama Julian kali ini adalah menyelamatkan Panshan. Atas dasar menyelamatkan Panshan, dia telah merusak banyak ras di surga dan seluruh alam. Tepat saat dia tengah berpikir, sebuah bayangan muncul tanpa suara. Saat bentuk kacau itu muncul, Julian tidak merasakan adanya fluktuasi pada auranya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Terdengar suara yang menyenangkan. Kekacauan berbicara, dan Julian akhirnya bereaksi.
Dia melirik bayangan yang berdiri di depannya dan berkata dengan tenang, aku sedang memikirkan rencana tindak lanjut. Aku sedang memikirkan bagaimana cara mendapatkan kebebasan. Setelah mendapatkan kebebasan, bagaimana cara memancing Julian yang bersembunyi di kegelapan keluar dan menangkapnya dalam satu gerakan, sehingga dapat menyingkirkan rintangan bagi pemimpin klan dan klan kita. Chaos berkata, mari kita tunggu sampai orang-orang kuat dari ras lain berkumpul di klan awan sebelum membahas ini. Julian mengangguk sedikit. Dancing tidak banyak bicara. Setelah mengucapkan sepatah kata, bayangannya menghilang dari pandangan Julian. Julian mencoba melacak keberadaannya, tetapi tidak ada fluktuasi di ruang di sekitarnya, dan dia tidak tahu kemana Dancing pergi. Dia juga melihat sekelilingnya dengan saksama. Selanjutnya dia harus menemukan cara untuk bertemu Pan Shan sendirian. Dia khawatir kekacauan sedang mengawasinya dalam kegelapan. Jika ini benar, begitu dia pergi menemui Pan Shan, identitasnya akan terungkap, dan akan sangat sulit untuk menyelamatkan Pan Shan. Bab 2215, Chaos sampai siapa yang tahu segalanya. Julian mencoba merasakan kekacauan itu, tetapi dia tidak dapat merasakan lokasi kekacauan itu, yang membuatnya cukup khawatir. Karena tidak merasakan kekacauan itu, dia tidak bertindak gegabah untuk saat ini, melainkan tetap tinggal di rumah besar itu untuk sementara. Masa tinggal ini berlangsung selama beberapa hari. Selama beberapa hari ini, Julian membentuk formasi di sekitar rumah tempat tinggalnya. Dengan formasi ini, dia bisa merasakan makhluk apa saja yang masuk atau keluar. Kecuali jika memungkinkan untuk menghancurkan formasi tersebut tanpa menyentuh satu pun tanda formasi tersebut. Julian tahu bahwa formasi ini mungkin tidak dapat menghentikan kekacauan, dan dia hanya mencari kenyamanan psikologis. Hari-hari ini, Julian tidak keluar, namun tinggal di dalam istana. Manor, di dalam kamar. Julian mulai menggunakan tanda itu untuk menghubungi Sarah. Suara Sarah datang dari benaknya, Julian, apakah kamu punya instruksi? Julian menjawab, aku sudah tiba di alam awan dan klan awan. Aku berencana untuk menarik semua orang kuat dari seluruh surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya ke klan awan dan menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Namun, formasi kekacauan mengikutiku, jadi tidak nyaman bagiku untuk melakukan apapun. Aku butuh seorang pembantu sekarang, dan satu-satunya pembantu yang dapat kupikirkan adalah kamu. Kamu dapat diam-diam datang ke klan awan dan menemukan cara untuk mendekatiku. Aku akan menyiapkan prasasti formasi, dan kamu dapat mengatur formasi di alam awan atas namaku. Julian sekarang tidak dapat bergerak, ia membutuhkan bantuan. Oke. Sarah berkata tanpa ragu-ragu, aku akan segera berangkat ke klan Yun dan memasuki klan Yun dengan identitas dan penampilan seperti yang kutemui sebelumnya. Julian menanggapi dan kemudian berhenti berbicara. Yang harus dia lakukan sekarang adalah membuat prasasti formasi, menyerahkannya kepada Sarah, dan membiarkan Sarah mendirikan formasi atas namanya. Hal lainnya adalah menunda sebanyak mungkin. Ini karena butuh waktu untuk menyiapkan formasi yang super kuat. Formasi yang dibentuk dalam waktu singkat tidak akan mampu memberikan kerusakan yang berarti kepada ras-ras utama di surga dan berbagai dunia. Julian menyiapkan formasi waktu di dalam ruangan, kemudian mulai membuat prasasti formasi di dalam formasi tersebut. Ia mengumpulkan semua prasasti formasi yang telah ia buat. Dalam sekejap mata, setahun telah berlalu di dunia luar. Dalam tahun ini, hampir semua orang kuat dari seluruh surga dan dunia telah berkumpul di klan Yun. Selain orang-orang kuat dari berbagai ras, ada juga beberapa pembudidaya independen. Para pembudidaya independen ini tidak memiliki sekte atau keluarga, tetapi sangat kuat. Julian berkonsentrasi menciptakan prasasti formasi dalam formasi tersebut. Pada saat ini, dia merasakan sedikit fluktuasi pada tanda-tanda formasi yang terbentuk di sekitar istana. Beberapa makhluk hidup mendekat, tetapi terhalang oleh formasi. Julian segera membubarkan formasi waktu, berjalan keluar rumah, muncul di istana, menatap bayangan yang muncul di luar gerbang, melambaikan tangannya dengan santai, dan formasi di istana pun ikut menghilang. Shadow masuk dan muncul di manor. Dia berdiri di depan Julian dan berkata dengan suara samar, sudah setahun sejak kamu datang ke klan Yun. Aku belum melihatmu membuat rencana apapun tahun ini. Kamu hanya mengunci diri di halaman dan membuat formasi di sekitar halaman. Apa yang kamu lakukan? Julian tersenyum tipis dan berkata, saya sedang mencoba memahami seni suci kekacauan dan tidak ingin diganggu oleh makhluk lain. Namun, formasimu terlihat agak familiar. Shadow berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya aku pernah melihatmu di suatu tempat. Ngomong-ngomong, terakhir kali manusia Julian diam-diam menyelinap ke klan kita dan meletakkan formasi di sekitar menara pengunci jiwa klan kita. Prasasti pada formasi itu hampir sama dengan prasasti yang kau letakkan di halaman ini. Jika kau tidak sedang berlatih saat itu, aku akan menduga bahwa kau adalah Julian. Begitu kata-kata ini keluar, Julian terkejut. Namun, dia tetap tenang dan tersenyum sambil berkata, jika aku Julian, aku tidak akan dibatasi oleh pemimpin klan. Jika aku memiliki kekuatan seperti Julian, aku pasti akan melakukan pertempuran yang menentukan dengan pemimpin klan dan mengambil posisinya. Chaos Sape juga mengganti topik pembicaraan dan bertanya, bagaimana pemahamanmu tentang seni suci Chaos? Julian duduk di tempat istirahat di halaman.
Walaupun dia tidak dapat melihat wajah Dansing dan tidak tahu bagaimana ekspresinya berubah, dia tampaknya dapat menebak bahwa ada senyum main-main di wajah Dansing saat itu. Dia merasa bahwa Chaos sepertinya mengetahui identitasnya. Lagi pula, saya sudah mengetahuinya sejak awal. Sejak dia memasuki klan kekacauan, seolah-olah wujud kekacauan itu mengetahui identitasnya, mengetahui bahwa dia adalah seorang manusia, dan mengetahui bahwa dia adalah Julian. Mungkinkah, di masa depan, dalam sungai waktu yang panjang di Menara Lumpur, saya pergi ke masa lalu dan melihat Chaos Sape di masa lalu, dan memiliki hubungan dengannya. Julian berpikir begitu dalam hatinya. Setelah pikiran ini terlintas di benaknya, ia buang jauh-jauh pikiran berantakan itu. Dia memandang bayangan yang berdiri di depannya dan tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia berkata, apakah kamu tidak lelah hidup dalam wujud bayangan? Mengapa kamu tidak menunjukkan wujud aslimu dan biarkan aku melihat seperti apa rupamu sebenarnya? Shadow Hunsing juga duduk berhadapan dengan Julian. Saatnya belum tiba. Saat waktunya tiba, aku akan menunjukkan wujud asliku secara alami. Selain itu, jika kau ingin melihat wujud asliku, kau memerlukan token tertinggi klan Chaos, Ordo Chaos. Namun, Ordo Chaos telah lama hilang. Jika kau dapat menemukan Ordo Chaos, maka meskipun kau bukan pemimpin klan, kau masih dapat melihat wujud asliku. Meskipun Chaos berada dalam wujud bayangan, suaranya sangat bagus. Dilihat dari suaranya, dia pasti sangat cantik. Ngomong-ngomong, seberapa banyak yang kau ketahui tentang seni suci kekacauan? Julian juga mengubah topik pembicaraan. Chaos Sape sangat misterius, dan dia merasa Chaos Sape harus mengetahui arti sebenarnya dari seni suci Chaos. Chaos Sape berpikir sejenak dan berkata, seni suci kekacauan purba adalah keterampilan rahasia yang dipahami leluhur kita saat ia memasuki alam Dao ekstrim surgawi. Namun, saat leluhur memasuki Dao ekstrim surgawi, pemahamannya belum lengkap. Seni suci kekacauan purba yang lengkap disempurnakan saat leluhur mencapai puncak alam Dao ekstrim surgawi akhir. Julian mendengarkan dengan saksama. Chaos Sape melanjutkan, namun, sejak leluhur, tidak ada seorang pun di klan kita yang mampu memahami makna sebenarnya dari seni suci kekacauan purba. Aku khawatir mulai sekarang, 9 suara kekacauan purba tidak akan pernah bisa muncul kembali di dunia ini. Setelah mendengar ini, Julian tahu bahwa Dansing mengetahui arti sebenarnya dari seni suci kekacauan. Dia menatap bayangan yang duduk di seberangnya dengan penuh minat dan bertanya, kamu benar-benar tahu 9 suara kekacauan. Mungkinkah kamu juga telah berlatih seni kekacauan suci dan memahami 9 suara kekacauan? Chaos Sape tidak menjawab pertanyaan ini, tetapi melanjutkan, setiap suara dari 9 suara Chaos mewakili misteri utama Chaos. Pemahaman yang paling dangkal adalah dengan meneriakkan 9 suara itu dengan mulutmu. Dulu, leluhur benar-benar memahami 9 suara. Setiap suara dari 9 suara adalah kekuatan tertinggi dalam kekacauan. Suara yang berbeda jika digabungkan akan memiliki kekuatan yang berbeda. Dulu, guru kita memegang pedang di satu tangan, dan dengan satu pedang dia mengeluarkan 9 suara. 9 suara itu memecah langit dan hampir menghancurkan Chaos Heavenly Dao. Namun pada akhirnya, dia tetap mati di bawah tekanan Heavenly Dao. Dansing berbicara tentang beberapa rahasia yang bahkan Julian tidak tahu. Setelah mendengar ini, Julian bertanya-tanya dalam hatinya mengapa Dansing mengetahui begitu banyak rahasia. Mungkinkah dia orang kuat yang selamat dari era pemakaman langit? Untuk memastikan tebakannya, dia bertanya langsung, bagaimana kamu tahu rahasia-rahasia ini? Apakah kamu sudah ada di era pemakaman langit? Apakah kamu sudah menjadi pelayan pribadi pemimpin klan Chaos? Bersambung.